koperasi ini diharapkan akan menjadi pusat layanan terpadu yang bisa terjangkau oleh masyarakat desa. Koperasi Desa Merah Putih ini dibentuk oleh Pak Presiden Prabowo. Ini bukan ajang bagi-bagi uang. Koperasi Desa Merah Putih ini boleh berhutang ke Himbara ya, dengan plafon 3 miliar. 3 miliar. Tetapi balik lagi, apakah mereka nanti bisa dapatkan 3 miliar? Belum tentu. Itu sesuai dengan aset yang dimiliki oleh desa. Jadi pemerintah membantu kemudahan-kemudahan tadi itu. Bisa dilakukan tanpa harus mengurus perizinan atau administrasi yang begitu rumit. Nah, kekhawatiran masyarakat dengan kegagalan masa lalu itu akan terus menghantui. Yes, pasti masyarakat akan khawatir dengan itu. Tetapi apakah ini bisa kita selesaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Amanat Institute. Nah, di podcast Amanat Institute ini nantinya kita akan ngebahas topik-topik terkait dengan politik, sosial, dan tentunya isu-isu yang sedang berkembang. Dan hari ini kita akan ngebahas sebuah topik yang sangat relevan dan strategis bagi masa depan desa dan ekonomi rakyat Indonesia, yaitu Koperasi Desa Merah Putih. Nah, program ini sedang menjadi sorotan nasional karena optimisme Presiden Prabowo dalam membentuk puluhan ribu koperasi di seluruh penjuru tanah air sebagai bagian dari upaya membangun ekonomi dari bawah, yakni dari desa. Lalu, kemudian Presiden Prabowo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pangan, yakni Bapak Zulkifli Hasan, untuk menjadi Ketua Satgas Koperasi Desa Merah Putih untuk memastikan program ini berjalan sesuai dengan rencana. Tentu di balik target yang besar dan semangat gotong royong ini, ada juga tantangan yang kompleks, kritik kebijakan, hingga pertanyaan publik soal efektivitas dan keberlanjutannya. Untuk itu, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat tepat, yakni Mas Surya Genta Akmal. Halo Mas Surya. Halo. Apa kabar? Sehat-sehat Mas Gus. Baik. Nah, jadi Mas Surya ini merupakan tenaga ahli Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang juga terlibat langsung dalam pelaksanaan program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di lapangan. Ya, Mas Surya, terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktu untuk datang ke podcast Amanat Institute pada hari ini. Ya, Mas Surya, kalau boleh dijelaskan terlebih dahulu, apa sih yang melatar belakangi lahirnya gagasan Koperasi Desa Merah Putih ini? Baik, Mas Gus, terima kasih banyak untuk Amanat Institute Podcast yang sudah berkenan untuk mengundang saya hari ini untuk kita bisa sharing dan berbagi pada pendengar ya terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih ini. Jadi Mas Gus, perlu kita ketahui bahwa ini adalah semangat yang semangat menerjemahkan dan mengejawantahkan pasal 33 di Undang-Undang 1945 oleh Pak Prabowo. Ini menjadi semangat awal. Jadi komitmen Presiden Prabowo ini secara eksplisit itu juga sudah termuat dalam visi misi Astacita ketiga, khususnya dalam mendorong peran koperasi di sektor agromaritim di sentra-sentra produksi. Sehingga di sini adalah inisiatif dari Pak Presiden Prabowo dalam mengejawantahkan pasal 33 Undang-Undang 45. Jadi tujuan besarnya dari KDMP ini adalah untuk ketahanan pangan, untuk bagaimana memangkas rantai pasok dan untuk bagaimana membantu permodalan petani, membantu kepastian pasar dan jaminan harga pada mereka. Sehingga di sini adalah koperasi ini diharapkan untuk menjadi sebuah lembaga berbasis masyarakat desa atau kelurahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentu. Prinsip yang dasar dan lokal di kita adalah yang menjadi nilai luhur bangsa Indonesia adalah prinsip gotong royong. Ini menjadi nilai dasar dari koperasi itu. Dan kemudian prinsip kekeluargaan dan kemudian partisipasi bersama-sama masyarakat desa untuk membangkitkan atau men-scale up potensi desa mereka. Sehingga nanti koperasi ini diharapkan akan menjadi pusat layanan terpadu yang bisa terjangkau oleh masyarakat desa. Nah, ini semangat bangkit dari desa ini yang menjadi
keinginan Pak Prabowo untuk menyampaikan ini. Baik Mas Surya, kalau saya boleh nanya, kenapa harus koperasi? Baik, ini pertanyaan yang menarik. Kenapa harus koperasi? Kenapa tidak instrumen bisnis lain yang dilahirkan? Yeah. Jadi sejak awal ide koperasi ini muncul dari Bung Hatta, juga sekaligus sebagai perumus dari pasal 33 Undang-Undang 1945 tadi, ini adalah koperasi ini merupakan sokoguru perekonomian nasional. Ia hadir itu bukan untuk menggusur instrumen-instrumen ekonomi lain di desa, tetapi ini perlu ada kelembagaan di desa yang bisa mengoptimalkan potensi desa itu, sehingga prinsip yang tadi saya jelaskan di awal kepada Mas Kus adalah bahwa ini bergerak bersama-sama dengan prinsip luhur bangsa Indonesia, gotong royong, ya, kemudian kekeluargaan, kebersamaan. Nah itu yang harus muncul di koperasi, sehingga dia akan menjadi sokoguru dari perekonomian nasional dan bisa mengoptimalkan potensi lokal yang ada, potensi desa yang ada. Karena selama ini mayoritas skala usaha yang ada di desa itu adalah skala usaha yang kecil, bahkan mikro. Nah, sehingga kelembagaan ini, kelembagaan koperasi ini maksudnya bisa di scale up usaha mereka ke ke yang lebih besar begitu. Baik Mas Surya, sampai hari ini bagaimana perkembangan pembentukan koperasi Desa Merah Putih secara nasional? Kemudian target pemerintah itu ingin mendirikan berapa ribu koperasi desa? Baik, ini pertanyaan menarik. Jadi sebelum kita jawab per hari ini, kita lihat dulu bagaimana perjalanan awal ide ini. Tadi saya sudah sampaikan ide dasar dari kemudian Pak Presiden Prabowo kemudian melahirkan menyampaikan ide pembentukan koperasi Desa Merah Putih ini. Dalam perjalanannya, sehingga Pak Prabowo ini ingin mempercepat implementasi dari terbentuknya koperasi Desa Merah Putih ini, Mas Kus. Jadi maka dibuatlah Impres dan Kepres nomor 9 tahun 2025 itu tentang percepatan dari KDMP dan satuan tugas untuk mempercepat itu, di mana ditunjuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Pak Zulkifli Hasan sebagai Ketua Satuan Tugas Nasional untuk percepatan pembentukan KDMP ini, di mana ada banyak kementerian dan lembaga yang terkait yang ada di bawah koordinasinya Bapak Pak Menko untuk sama-sama menjawab tantangan dari Pak Presiden untuk mempercepat munculnya koperasi desa ini. Target dari Pak Presiden itu 80.000. Tapi per hari ini 80.000 koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Per hari ini itu tadi dicek, saya cek di website ya, dashboard untuk koperasi Desa Merah Putih yang bisa diakses oleh bisa diakses semua orang. Semua orang, oleh masyarakat. Ini menandakan bahwa pemerintah juga memiliki sense untuk transparansi, bahwa masyarakat pun juga bisa ikut andil untuk mengawasi dan melihat progres ini. Per hari ini, per jam 6 tadi pagi, saya melihat bahwa sudah ada 81.147 kelembagaan KDMP ini yang sudah terbentuk. Yang nanti di tanggal 19 hari Senin ya, bertepatan di launching podcast ini juga ya. Jadi podcast ini mengudara. Nah, ini juga kita sampaikan kepada masyarakat bahwa 81.147 per hari ini itu akan di-launching kelembagaannya pada tanggal 19 Juli 2025 nanti langsung oleh Pak Presiden. Nah, ini yang update per hari ini terkait dengan perkembangan koperasi Desa Merah Putih. Baik, kalau tadi targetnya 80.000, tapi ternyata sampai hari ini sudah ada 81.000, ya. Itu luar biasa sekali. Betul. Dan itu cukup banyak dari seluruh penjuru Indonesia. Betul. Nah, jadi saya penasaran nih, bagaimana peran Satgas yang dipimpin oleh Pak Zulkifli Hasan dalam memastikan konsistensi pelaksanaan Kopdes di seluruh Indonesia ini berjalan dengan baik dan lancar. Baik, ini menarik bahwa Pak
Menteri Koordinator Bidang Pangan Pak Zulkifli Hasan ini memimpin dan mengomandoi percepatan pembentukan koperasi Desa Merah Putih ini di seluruh Indonesia itu dengan leadership yang baik ya. Jadi Satgas Nasional yang dipimpin Pak Menko Pangan itu mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan. Jadi merumuskan kebijakan atau regulasi ya dengan kementerian atau lembaga yang terkait untuk mekanisme percepatan ini. Dan kemudian melakukan pembentukan koperasi. Jadi Satgas ini ada Satgas Nasional, Mas. Di situ Satgas Nasional ini dipimpin oleh Pak Menteri Koordinator, dan kemudian ada menteri-menteri di bawahnya, ada wamen-wamen di bawahnya, ada kepala-kepala badan di bawahnya yang beririsan langsung ya, ada di Kepmen itu. Nah, kemudian ada Satgas Provinsi. Satgas Provinsi itu ya diketuai oleh gubernur setempat dengan elemen-elemennya, dan kemudian Satgas Kabupaten dan Kota yang dikomandoi oleh wali kota dan juga oleh bupati. Ya. Nah, Satgas ini berfungsi untuk melakukan pendampingan, ya, karena ya ibarat pemerintah ya. Ini perlu kita lihat bahwa pemerintah pusat itu men-trigger masyarakat desa untuk membangkitkan geliat ekonomi di desa, yaitu lewat koperasi. Sehingga pemerintah pusat hadir untuk membangkitkan semangat itu dan memberikan jaminan bahwa ini harus dijalankan. Bagaimana proses menjalankannya? Nah, itu perlu Satgas. Satgas ini berjalan dengan taktis sekali, dipimpin oleh Pak Menko, dan kemudian mulai dari mengkoordinasikan kebijakan, pembentukan koperasi itu memastikan, ya Pak Menko itu memastikan terbentuknya 80.000 target koperasi Desa Merah Putih yang ditargetkan oleh Pak Presiden. Nah, per hari ini, seperti tadi ya kita lihat sudah ada 81.000 lebih ya kelembagaan yang sudah terbentuk. Itu yang akan diluncurkan nanti tanggal 19. Tapi tidak sampai di situ, itu baru kelembagaannya. Bentuk fisiknya, jalannya koperasi itu nanti di 28 Oktober. Jadi, iya 28 Oktober itu yang nanti akan akan di-launching kembali. Ya. Nah, kemudian pemetaan potensi yang ada. Jadi Pak Menko Pangan bersama dengan jajarannya, bersama dengan menteri, wamen yang terkait ya, wakil-wakil menteri, dan kemudian kepala badan dan lembaga kementerian dan lembaga yang terkait itu mengkoordinasikan pemetaan potensi desa untuk percepatan pembentukan koperasi Desa Merah Putih ini. Apa yang kurang di desa-desa yang ada? Apa saja mungkin yang perlu untuk dilakukan asesmen, pendampingan dan lain sebagainya. Kemudian yaitu tadi yang saya sebut pendampingan ya, memberikan pendampingan mulai dari aspek kelembagaannya, mulai pendampingan usahanya dan penguatan sumber daya manusianya. Nah, itu tugas dari Satgas tuh untuk memastikan ini berjalan dengan baik. Jadi tadi ya yang terakhir adalah the bottlenecking. Jadi Pak Menko tadi yang saya bilang dengan kepemimpinannya yang cakap ya dan teruji, ini dapat memutuskan secara tepat permasalahan dan hambatan yang ada, yang menjadi kendala dalam percepatan pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Nah, disitulah Pak Menteri Koordinator Bidang Pangan yang ditunjuk oleh Pak Presiden sebagai Ketua Satgas Nasional dalam mengorkestrasi percepatan ini, begitu, Mas Kus. Baik, kemudian apa saja sektor dan komoditas yang menjadi fokus utama di koperasi desa ini, Mas? Baik. Koperasi Desa Merah Putih ini perlu dipahami oleh masyarakat, oleh banyak pihak ya, bahwa ini adalah bagaimana pemerintah mendampingi. Kita harus perhatikan dulu sebelum kita lihat bahwa ada beberapa unit bisnis yang mungkin akan dilakukan pendampingan, tapi ada catatan penting yang perlu kita pahami secara bersama, rekan-rekan. Pertama adalah terkait dengan ide terbentuknya koperasi ini. Banyak pihak mengesankan bahwa ide pembentukan koperasi ini adalah top down, dari atas ke bawah. Ya, dari pusat ke daerah. Tetapi perlu dicatat
bahwa top down ini tidak selalu negatif artinya. Top down ini tidak selalu memberikan dampak negatif. Dan top down yang dimaksud di sini adalah tidak campur tangan dalam penentuan, pembentukan, kepengurusan dan lain sebagainya. Tetapi yang dilakukan pemerintah adalah men-trigger masyarakat di bawah. Kalau menunggu masyarakat desa untuk menjalankan instrumen ekonomi ini dengan baik, itu tentu kita butuh waktu yang lama untuk membuat mereka bangkit dengan sendirinya, sehingga butuh instrumen agar mereka cepat. Nah, pendekatan itulah yang dilakukan oleh pemerintah, tapi tidak hanya bisa dengan pendekatan bahwa ayo kita bangkit, geliatkan ekonomi di desa, bangun instrumennya, kemudian tidak ada pendampingan dari pusat, sehingga diperlukanlah pendampingan. Ini kita juga harus berkaca. Contoh sederhana, Korea Selatan. Korea Selatan dalam pembentukan koperasinya hampir sama dengan prinsip koperasi yang sekarang ini dilakukan di Indonesia, bahwa mereka membentuk koperasi itu pada mula koperasinya itu bangkit dari bawah. Kemudian pada masa mereka sudah masuk ke ke pemerintahan yang demokrasi, ada pendampingan dari pemerintahnya dalam pembentukan koperasi ini, dalam menjalankan koperasi ini. Ketika koperasi itu sudah mapan, maka baru inisiatif dari masyarakat desa itu sendiri. Nah, dalam pendampingan ini ada unit-unit bisnis yang mungkin bisa menghasilkan nilai ekonomi yang cepat. Jadi perputaran uangnya cepat. Apa saja itu? Pertama, agen penyalur pupuk. Pupuk. Jadi penyalur pupuk ini petani, masyarakat desa membutuhkan. Ini adalah unit bisnis yang esensial. Kalau di aturan, di regulasi yang ada itu ada 6 unit bisnis yang wajib dilakukan di koperasi desa Merah Putih. Kenapa 6 itu? Karena 6 inilah yang menyentuh langsung ke masyarakat desa. 6 inilah yang dibutuhkan langsung oleh masyarakat desa. Sehingga 6 ini diperlukan. Penyalur pupuk. Agen penyalur pupuk ini nanti akan mematikan agen-agen yang lain nggak? Nah, ini yang jadi pertanyaan juga nih. Akan mematikan agen pupuk yang lain nggak? Atau penyalur pupuk yang lain nggak? Atau distributor yang pupuk yang lain nggak? Tidak. Mereka akan tetap bisa menjalankan bisnis mereka gitu loh. Nah, kemudian agen LPG, gas subsidi. Mereka tidak hanya menjual gas yang bersubsidi, tapi juga mereka juga bisa menjual gas bright ya, yang 12 kilo ya. Dan itu bisa dilakukan. Nah, kemudian mereka harus menjual di HET. Dari HET saja mereka sudah untung. Gitu. Kemudian apakah mereka bersaing dengan pangkalan lain? Tidak. Toh karena Patra Niaga kan juga berbisnis toh. Dengan adanya KDMP, maka di situ ada agen baru yang dibentuk. Begitu. Nah, kemudian ada Gerai Sembako. Gerai Sembako ini adalah rumah pangan kita toh. Gerai Sembako ini bisa masuk kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, kebutuhan sembako dan lain-lain sebagainya. Nah, yang bisa diterima di dalam itu apakah akan bersaing nanti dengan Indomaret ya atau yang lain-lain? Tentu tidak. Dan kemudian mereka juga bisa menampung hasil tani dari masyarakat yang nanti akan dijual di gerai sembako itu. Ada orang usaha telur, ayam ya, kemudian mereka jual ke KDMP nanti jadi penyalurkan, mendistribusikan. Nah, kemudian ada agen perbankan dari bank-bank himbara. Saat ini kan BRI misalnya contoh ya, itu ada di setiap desa. Mereka ada sekian juta agen cabang ya, BRI Link yang tersebar di seluruh Indonesia. Pak Menko Pangan sebagai ketua Satgas meminta 80.000 saja. 80.000 untuk ada di masing-masing desa. Nah, kita juga dibantu. Apakah cuma BRI saja? Tidak. Ada bank himbara yang lain. Ada Bank Mandiri di sana. Ada Bank BNI di situ. Ada Bank BSI. Karena ada beberapa daerah yang pendekatannya syariah. Contoh Aceh misalnya. Ya, jadi BSI lebih dekat. Kemudian pelayanan logistik pos.
pos yang mungkin masyarakat desa yang jauh membutuhkan ini dan segala rupa akomodasi yang jauh itu juga dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih dan kemudian ada pos di sana itu bisa. Dan kemudian ada penyalur bantuan pemerintah berbasis PHP di situ. Nah itu juga bisa dilakukan, nanti ada bulog di situ ya. Kemudian serapan gabah, jadi mereka yang punya gudang segala macam, gabah-gabah dari petani itu bisa langsung dibeli di Koperasi Desa Merah Putih. Sehingga unit bisnis ini adalah unit bisnis yang menghasilkan perputaran uang yang cepat. Sehingga ini yang menjadi yang bisa didampingi oleh pemerintah. Tapi apakah terbatas dari 6 ini saja? Ini perlu menjadi catatan. Tidak hanya terbatas dari 6 ini saja. Jika mereka punya potensi yang lain, potensi desa yang lain, potensi lokal, mereka dipersilakan untuk mengembangkan itu. Oh, misal mereka potensi desanya tidak yang 6 ini nanti, misalnya di dalam perkembangannya ya, ada pariwisata misalnya. Ya, mereka tentu bisa mengembangkan pariwisata dengan pendekatan koperasi ini, dengan semangat gotong royong ini. Keuntungan-keuntungan yang mereka dapatkan nanti itu untuk kemajuan desa mereka. Begitu. Jadi kira-kira itu, Mas Kus, terkait dengan unit bisnis tadi. Baik Mas Surya, dalam proses pendirian koperasi desa ini tentu pasti ada banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi Satgas dalam proses pendirian koperasi desa ini. Nah, salah satunya mungkin dari kesiapan SDM desa, minimnya pemahaman terhadap koperasi tersebut hingga ke birokrasinya. Nah, kira-kira apa nih tantangan yang paling nyata yang dihadapi Satgas dalam proses pendirian koperasi desa ini? Ya, benar sekali Mas Kus. Ini terkait dengan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih ini tentu tidak terlepas dari tantangan yang ada selama proses pembentukannya. Sehingga itu kenapa perlu dibentuk satuan tugas nasional ya, yang dikomandoi oleh Pak Zulkifli Hasan. Dan kemudian untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada ini, tentu ada beberapa skenario. Kira-kira apa saja nih? Kita juga petakan tantangan-tantangan yang ada dalam pembentukan ini. Ya pertama tentang infrastruktur tentu. Jadi kalau kita bicara terkait dengan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini, masyarakat desa ada yang mentafsirkan bahwa ini harus dibentuk dari awal. Beberapa pakar juga berpandangan yang sama. Ini dibangun dari nol, begitu. Ya ini terkait dengan kepercayaan ya, bahwa mereka percaya bahwa ini harus dibuat dari nol. Tentu tidak. Pak Menko sebagai Ketua Satgas berkali-kali sudah sampaikan bahwa pembentukan koperasi ini kalau semuanya dibangun dari nol, wah ini sampai selesai pemerintahan Pak Prabowo ya belum terbentuk ini Koperasi Desa Merah Putih. Iya betul. Sehingga perlu ada percepatan. Percepatannya bagaimana? Ada sekolah-sekolah yang memang tidak digunakan. Ada sekolah-sekolah impres ya pada zaman Pak Harto dulu yang mungkin tidak bisa digunakan, atau aset-aset desa yang bisa digunakan, itu bisa menjadi tempat untuk berdirinya Koperasi Desa Merah Putih itu. Bisa menjadi lokus untuk Koperasi Desa Merah Putih itu. Nah, sehingga tantangan-tantangan terkait dengan infrastruktur tadi itu juga menjadi masalah. Tapi itu ada jawabannya. Kemudian birokrasi, ya, terkait dengan bagaimana birokrasi lintas kementerian, lintas lembaga, ya, lintas pemerintahan, begitu, itu juga menjadi masalah. Kemudian bagaimana untuk menjawab ini? Sehingga dibentuklah Satgas ini di bawah Pak Menko, di bawah Satgas Nasional ini, itu ada banyak kementerian lembaga yang memang berkaitan langsung. Yang terkaitan nanti misalnya dengan kepala-kepala daerah, ada Kemendagri di sana, yang memang mengkoordinasikan kepala-kepala daerah yang ada di situ, mulai dari lintas provinsi ya, dari kabupaten dan kota di situ, kelurahan, desa, itu ada di Kemendagri. Nah kemudian ada Kementerian Desa di situ, ya juga nanti akan. Jadi banyak kementerian yang juga ada Kementerian BUMN yang terkait dengan ya pembantuan ya pendampingan terkait dengan kelembagaan tadi, ada Bank Himbara untuk terkait dengan pembiayaan, itu juga menjadi masalah ya, juga menjadi salah satu isu, mungkin bukan masalah, jadi salah satu isu. Jadi ada banyak isu yang dalam pembentukan KDMP ini hingga saat ini. Apa isu yang paling krusial ya tadi untuk beberapa daerah ya. Isu krusialnya adalah tentu seperti infrastruktur tadi, jaringan internet misalnya, atau listrik misalnya, akses misalnya. Ya tentu itu tidak bisa kita paksakan. Ya bisa jadi dalam satu wilayah
itu ada 3 desa, ada 1 koperasi desanya. Itu bisa saja skenario itu dilakukan untuk mengakomodir potensi-potensi tadi. Karena ya kita tahu bahwa belum semua desa itu pembangunannya merata. Belum semua desa aksesnya bisa dijangkau, sehingga ini menjadi tantangan kita ke depan. Sehingga ini mungkin yang menjadi bisa dilihat bukan permasalahan, tapi kita bisa membahasakannya sebagai isu yang mungkin harus kita jawab dan tantangan yang perlu kita selesaikan bersama. Menjadi ketua Satgas ini diminta oleh Pak Presiden itu juga termasuk sekaligus monitoring dan evaluasinya nanti, pendampingan ini nanti. Jadi tidak hanya sampai ke pembentukannya saja sudah cepat dan terbentuk, sudah tidak. Nanti Pak Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan juga akan memastikan bahwa Satgas ini akan terus berjalan. Kalau di Kepresnya itu selama 1 tahun ya, tapi Bapak minta ini kita lakukan pendampingan selama 3 tahun. 3 tahun. Ya. Nah kemudian selama pendampingan ini kita harus pastikan nih koperasi ini bisa berjalan, bisa bertumbuh, sustain. Ya. Supaya ini berkelanjutan terus. Jangan sampai nanti setelah selesai dia nggak ada gaung lagi kemudian selesai. Karena kalau koperasi ini, Pak Menko juga sering sampaikan di beberapa kesempatan, kalau koperasi ini gagal, lah kita nggak perlu bicara koperasi lagi lah untuk kedepannya. Ini akan susah. Sehingga kita semua elemen bangsa ini harus sama-sama bersatu padu untuk mensukseskan ini, agar ini harus berjalan dengan baik, berjalan dengan seharusnya, berjalan dengan semestinya, sehingga ini dibuat setransparan mungkin. Masyarakat bisa mengakses melalui dashboard, kemudian melalui websitenya untuk Koperasi Desa Merah Putih ini bisa melihat ini secara transparan terkait dengan pembangunannya, pembentukannya ya, dan kemudian ini ya pure murni kebersamaan masyarakat secara gotong royong, kekeluargaan dan kebersamaan dalam mensukseskan ini. Sehingga ya tadi isu tantangan ini bisa kita kita jawab bersama. Baik, saya ingin sedikit membahas terkait dengan skema pendanaan. Nah, memang ada beberapa pihak yang menyebutkan bahwa skema pendanaan melalui pinjaman ini beresiko menimbulkan beban utang atau bahkan fraud. Nah, bagaimana pemerintah mengantisipasi resiko tersebut, Mas? Banyak yang juga salah kaprah dalam menyikapi pendanaan ini. Bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini dibentuk oleh Pak Presiden Prabowo ini bukan sebagai ajang bagi-bagi uang, ya. Jadi ini adalah murni proses bisnis biasa yang dilakukan, ya. Dan kemudian pemerintah hadir di sana untuk melakukan kemudahan, yes. Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah ada di dalamnya ada himbara, ada di dalamnya yang lain ya untuk skema pendanaan ini untuk berjalannya dengan baik proses bisnis yang ada di koperasi ini. Koperasi Desa Merah Putih ini diberikan plafon, ini ada plafon pinjaman 3 miliar, itu yang sering disampaikan. Ini adalah plafon. Tetapi bagaimana nanti pendanaannya, apakah nanti mereka akan terjerat utang dan segala macam, ini yang dari awal pendampingan yang dilakukan oleh Satgas ini. Pendampingan itu tidak hanya pendampingan pembentukan saja, tetapi juga bagaimana memanage keuangan. Jadi manage keuangan ini nggak boleh sembarangan, karena kalau sembarangan nanti kredit gagal bayar susah, ya, kredit macet dan segala macam susah. Sehingga apa yang dilakukan? Pemerintah melalui himbara itu memperbolehkan atau memberikan skema pinjaman, skema hutang. Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini boleh berhutang ke himbara ya dengan plafon 3 miliar. 3 miliar. Tetapi balik lagi, apakah mereka nanti bisa dapatkan 3 miliar? Belum tentu. Itu sesuai dengan aset yang dimiliki oleh desa. Apakah aset yang dimiliki oleh desa ini termasuk dengan gedung atau bangunan yang mungkin dihibahkan atau mungkin dipinjamkan oleh desa untuk mereka? Tidak. Aset yang benar-benar dimiliki oleh koperasi. Contoh, misalnya mereka ingin beli kendaraan operasional, truk misalnya, ya, mereka melakukan pinjaman untuk pembelian itu. Kemudian mereka ya tetap pinjamannya itu dengan skema bank, ya, skema pinjaman, dan kemudian mereka harus membayar. Bank akan membayarkan untuk kendaraan yang mereka beli. Ya. Agunannya apa? Agunannya adalah BPKB dari kendaraan itu. Sehingga mereka nanti ketika mereka melakukan usaha,
mendapatkan keuntungan dari usaha mereka, mereka harus melunasi tagihan bank mereka. Misal contoh mereka pupuk, untuk bisa masukkan pupuk, mereka butuh dana untuk membayar pupuk, untuk nebus pupuk misalnya ke Pupuk Indonesia, butuh dana sekian, 10 juta misalnya untuk pupuk. Tapi mereka ngajukan pinjaman 100 juta, ya nggak bisa. Ya mereka akan dapatkan sesuai dengan berapa yang nilai agunan yang mereka miliki. Tentu dengan skema bank juga tentu tidak mau rugi dong. Gitu. Jadi ini perlu dipahami bersama bahwa skema pendanaan ini bukan skema bagi-bagi uang, bahwa mereka akan melakukan bisnis, kemudian mereka bisa meminjam uang atau bisa mendapatkan uang sebanyak 3 miliar, itu persepsi yang keliru. Tapi yang benar adalah mereka diberikan peluang, potensi untuk meminjam uang. Tapi ada misalnya koperasi yang dengan dana pribadi atau dana milik koperasi, dana mandiri mereka, ya tentu itu sangat boleh sekali. Nah, itu koperasi yang mandiri tentu. Jadi mereka tidak butuh dana pinjaman, mereka memainkan proses bisnisnya dengan baik, mereka dapatkan keuntungan itu untuk anggota ya semuanya, dan kemudian koperasinya jadi besar, desanya jadi. Nah, tetapi dengan skema pendanaan peminjaman tadi, utang yang diberikan oleh Himbara tadi, apakah berpotensi untuk ada kredit macet? Ya, ini yang perlu kita cermati dan hati-hati bersama. Kalau misalnya mereka melakukan pinjaman, tentu ya tadi ya, mereka kan sudah diberikan pendampingan terkait dengan bagaimana manajemen risiko, manajemen keuangan, bagaimana manajerial. Mereka akan diajarkan bagaimana kalau misalnya berutang dan segala rupa. Kemudian bagaimana untuk mengembalikan dan bunganya segala rupa, itu dengan clear akan dilakukan pendampingan selama ini nanti. Seberapa besar mereka bisa meminjam ya tentu sebanyak berapa nilai aset yang mereka miliki gitu, Mas Kus. Jadi ini bukan ajang bagi-bagi, tetapi ini adalah pemerintah memberikan pendampingan dan bantuan dalam mempermudah usaha bisnis mereka. Contoh dalam 6 bisnis tadi, agen LPG misalnya, agen LPG untuk bisa menjadi satu pangkalan agen, jadi pangkalan ya, karena nanti di Koperasi Desa Merah Putih itu mereka akan jadi pangkalan gas LPG ya. Biasanya dalam proses bisnis biasa mereka harus mengurus dulu nih, ngurus perizinan ya, ngurus administrasi yang mungkin rumit dan bertele-tele. Tetapi karena ini Koperasi Desa Merah Putih, mereka bisa langsung dengan izin koperasi tadi bisa menjadi pangkalan, bisa menjadi agen pupuk, bisa menjadi preling, bisa menjadi usaha untuk sembako murah, untuk apotek gitu. Nah, ini yang dibantu oleh pemerintah nih. Tapi nanti sembari berjalannya ya mereka akan diinikan. Nah, kemudian pendanaan tadi pemerintah membantu kemudahan-kemudahan tadi itu. Kemudahan mendapatkan pinjaman, kemudahan untuk kepercayaan dari BUMN, misalnya seperti Pupuk Indonesia, ya, obat, kimia farma, bio farma ya. Kemudian minyak kita, SPHP dari Bulog ya. Pupuk Indonesia itu bisa dilakukan tanpa harus mengurus perizinan atau administrasi yang begitu rumit. Nah, kalau misalnya masyarakat desa diminta untuk ngurus-ngurusi itu, ya mereka tentu akan mati semangat di awal, Mas. Mereka tentu tidak akan mau melanjutkan bisnis dan segala rupa. Tapi ketika mereka diberikan kemudahan, kemudian mereka mendapatkan keuntungan, ada perputaran ekonomi di situ, cuan mereka dapatkan, mereka ada semangat untuk terus berkembang, sehingga mereka bisa men-scale up bisnis mereka dan bisa mengembangkan ke bisnis-bisnis yang lain gitu. Dan ketika mereka sudah matang, paham dengan manajemen keuangan, nah, mereka bisa melakukan pinjaman dan lain-lain segala rupa gitu. Baik, ini mungkin perlu dijawab juga, Mas, terkait dengan kekhawatiran bahwa program ini bisa mengulang kegagalan Koperasi Unit Desa atau KUD di era Orde Baru lalu. Nah, bagaimana pemerintah memastikan agar supaya sejarah ini tidak terulang lagi? Pemerintah dari awal sudah melakukan pendampingan. Bagaimana ini berlanjut nanti, tentu kita harus menyiapkan tadi tantangan yang ada tadi, SDM, infrastruktur segala rupa. Nah, ini akan terus dibantu dan diorkestrasi untuk menghasilkan
keberlanjutan dan sustainability, sehingga kegagalan di masa lalu itu bisa menjadi koreksi apa saja yang harus kita perhatikan, apa saja yang harus kita lakukan, dan kemudian bagaimana kita menjawab dan mengejawantahkan apa yang sudah diinstruksikan dalam Kepres, dalam Impres, ya, dan kemudian bagaimana ini diterjemahkan dan diorkestrasi di lintas sektoral, sehingga koperasi ini itu bisa bertumbuh dengan baik. Sehingga bertumbuh ini, dan ini perlu diingat, proses pembentukan ini tidak serta-merta membutuhkan waktu yang cepat. Ya. Ini butuh waktu yang cukup panjang. Untuk dia bisa sustain, untuk dia bisa berkembang, menjadi lebih besar, scale up unit bisnis dan lain segala rupa, itu perlu waktu yang cukup lama. Nah, sehingga ya tadi pendampingan di awal, pembentukan semangatnya, dan kemudian pelibatan generasi muda di dalamnya untuk mengembangkan ini, itu menjadi penting, Mas. Jadi sehingga tadi pertanyaan Mas Kus itu bisa menjadi warning untuk kita, supaya kita tetap bisa berjalan, supaya Koperasi Desa Merah Putih ini tetap on the track dan tetap menjadi pengawasan kita bersama-sama. Kalau misalnya ada yang perlu dikoreksi, ya tentu kita harus koreksi itu. Kalau ada yang perlu kita perbaiki, tentu harus kita perbaiki itu. Gitu. Baik, Mas Surya, ini sebagai orang yang ikut terjun langsung dalam proses pendirian Koperasi Desa ini, kira-kira apa harapan Mas Surya terhadap peran Koperasi Desa Merah Putih dalam 5 atau bahkan hingga 10 tahun ke depan? Baik, harapannya mungkin tentu Koperasi Desa Merah Putih ini harapannya ke depan ya 5, 10, 15 atau seterusnya itu bisa memberikan multiplier effect ya untuk masyarakat. Jadi dia bisa meningkatkan kesejahteraan petani, dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan, dia secara tidak langsung bisa mengurangi kemiskinan di desa dan bisa menekan laju urbanisasi. Yang jadi masalahnya kan data sekarang menunjukkan laju urbanisasi di desa pengangguran di desa, tingkat pengangguran di desa itu berkurang. Oh iya, karena laju urbanisasinya tinggi, orang-orang desa berpindah ke kota. Di kota, ya mereka juga dengan status yang sama gitu. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan ya tadi, instrumen ini diharapkan bisa menjadi memberikan multiplier effect dan kemudian menjadi motor penggerak ya, pengungkit ekonomi dari desa untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, ya masyarakat-masyarakat yang mungkin termarginalkan dan kemudian menciptakan lapangan pekerjaan tadi seperti yang saya sampaikan. Sehingga gong utama dari semua ini adalah nanti tercapainya swasembada pangan. Karena dimulai dari desa kan. Nah, ini menjadi penting bahwa ketika instrumen ekonomi, penggerak ekonomi ini sudah terbangun, masyarakat desa sudah terfasilitasi, kemudian mereka bisa mendapatkan bahan dasar, kebutuhan dasar mereka itu dengan mudah ya. Nah, tentu ini akan menjadi motivasi untuk terus bergerak maju gitu. Sehingga ini kita mulai dari desa. Baik. Luar biasa sekali nih kalau kita ngomongin soal koperasi desa. Terakhir, Mas Surya, apa pesan yang ingin Mas Surya sampaikan kepada masyarakat desa, anak muda, atau kepada semua pihak yang ingin ikut serta dalam pembangunan koperasi desa ini? Baik, terima kasih Mas Kus. Ini saya percaya, ya kita percaya semua bahwa Indonesia itu butuh model koperasi baru yang berpikir dalam skala nasional, tapi bekerja dalam skema lokal. Jadi, dan koperasi ini berdiri di atas semangat gotong royong. Ya. Jadi koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ini sekali lagi rekan-rekan semua ya saudaraku bahwa ini bukan ancaman, tetapi ini adalah koreksi terhadap ekonomi yang terlalu lama bersandar pada distribusi dana tanpa bangunan kelembagaan ekonomi yang kokoh. Sehingga kita perlu penggerak ekonomi desa. Jadi kalau ini dikelola dengan benar, dia akan menjadi penggerak ekonomi desa, tetapi juga lebih jauh lagi dia bisa menjadi
lokomotif dari kedaulatan pangan dan kesejahteraan nasional. Ini menjadi penting bagi kita untuk memastikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini harus berjalan dengan baik dan sustain, terus bertumbuh dengan nilai-nilai tadi ya, kearifan lokal yang luhur yang ada di Indonesia. Gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan. Nah, sehingga peran pemerintah di sini adalah untuk memastikan itu, melakukan pendampingan pada masyarakat desa untuk mendapatkan nilai-nilai luhur yang kita cita-citakan bersama. Sehingga program yang digaungkan oleh Pak Presiden Prabowo untuk Koperasi Desa Merah Putih sebanyak 80.000 di seluruh Indonesia, yang kemudian Pak Zulkifli Hasan sebagai Ketua Satgas di situ, yang juga sebagai Menko Pangan juga memastikan ini. Karena ujungnya, gongnya nanti adalah swasembada pangan dan ketahanan pangan nanti. Gitu. Sehingga ini perlu kita kawal bersama-sama, kita mengajak generasi muda untuk ikut kembali ke desa, kita bangun desa kita, gunakan koperasi desa sebagai sebuah instrumen untuk membangkitkan potensi lokal yang ada. Nah, ini akan menjadi penggerak dan daya ungkit yang luar biasa nanti di desa. Baik, terima kasih Mas Surya. Saya juga sebagai anak muda yang lahir dan besar dari desa, sangat berharap Koperasi Desa Merah Putih ini bisa memberikan dampak yang baik dan juga bisa tumbuh sehat, mandiri, dan terus berlangsung. Karena memang saya berharap juga Koperasi Desa ini bisa memberikan menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat di desa. Ya, tentu. Terima kasih Mas Surya sudah menyempatkan hadir dan berdiskusi bersama kami di podcast Amanat Institute. Semoga di lain waktu kita bisa berdiskusi lagi dengan membawa kabar baik terkait dengan perkembangan koperasi desa untuk selanjutnya. Tentu saja Mas Kus, terima kasih banyak, dan kita harus terus suarakan semangat optimisme ke depan bahwa segala sesuatu itu perlu tantangan, bahwa segala suatu kebijakan publik itu tidak luput dari retensi dari masyarakat ya, dari publik. Tapi kita perlu semangat, bahwa semangat optimisme ini penting bagi kita bersama untuk kita teruskan. Sehingga narasi-narasi positif, narasi-narasi yang optimis itu perlu kita terus suarakan agar masyarakat tadi terpacu semangatnya untuk membangkitkan potensi yang mereka miliki, potensi-potensi lokal yang luar biasa yang dimiliki oleh desa untuk kedaulatan pangan ke depan. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Surya. Terima kasih. Baik, demikian podcast kita pada hari ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dan jangan lupa buat follow TikTok dan Instagramnya Amanat Institute. Kemudian bagi teman-teman yang ingin request kira-kira selanjutnya narasumbernya siapa, boleh langsung aja komen di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.